Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah sayyidil mursalin wa khairul imam wa khairul muallim. Pada majelis ini alhamdulillah kita sudah bisa bersua kembali dalam rangkaian diskusi hari Selasa rutinan yang mengetengahkan tema masih dalam rangka menggagas sekolah unggulan. Pada tema kali ini nantinya akan lebih dalam, kita akan membahas sekolah unggulan pada wilayah leadership pendidikan. Jadi nantinya akan diuraikan beberapa hal yang berhubungan dengan masalah-masalah leadership, kemudian isu-isu terbaru tentang masalah-masalah leadership dan lain-lain yang nantinya akan menunjang bagaimana Ma'arif akan bisa memproyeksikan sebuah sekolah unggulan yang ultimatum. Sudah hadir bersama kita beberapa narasumber, di antaranya Bapak Sunan Fanani. Assalamualaikum Pak Sunan. Beliau Bapak Sunan Fanani ini adalah salah satu pengurus wilayah Ma'arif Nahdlatul Ulama wilayah Jawa Timur. Beliau juga aktif sebagai dosen di Universitas Airlangga. Terus kemudian narasumber yang kedua Bapak Muhammad Amin. Assalamualaikum Pak Amin. Beliau juga salah satu pengurus wilayah Ma'arif Nahdlatul Ulama wilayah Jawa Timur. Beliau juga aktif mengajar di IAIN, kemudian di Unsuri dan beberapa perguruan tinggi lainnya. Yang terakhir yang selalu membimbing kita dan selalu mengikuti dan meluangkan waktu bersama kita, Bapak Ketua Ma'arif Jawa Timur, Bapak Profesor Dr. Abdul Haris. Assalamualaikum Prof. Haris. Oke, itu beberapa narasumber kita. Saat ini kita akan membahas secara lebih dalam apa dan bagaimana masalah-masalah leadership yang ada dan menjadi fenomena saat ini. Kita mulai dari yang pertama, akan disampaikan banyak nanti oleh Bapak Sunan Fanani bagaimana menyongsong isu-isu pendidikan tentang leadership tahun 2014 nantinya. Oke, kepada Bapak Sunan Fanani kami persilahkan. Terima kasih Mas Hizbullah Huda. Alhamdulillah pada sore hari ini kita diberikan kesempatan untuk mengkaji satu tema bersama berkenaan dengan bagaimana isu-isu pendidikan yang saat ini sedang berkembang, terutama pada akhir 2013 ini, kita di bulan Desember, yang sebentar lagi kita akan masuk pada tahun 2014 yang tentunya tantangan dan peluang pendidikan ini sudah semakin banyak. Beberapa waktu yang lalu pemerintah mencoba untuk menelaah tentang bagaimana peningkatan sumber daya manusia terutama bagi bangsa Indonesia, yang beberapa evaluasi dan beberapa hasil penelitian yang diutarakan menghasilkan bahwa pemunculan karakter bangsa itu adalah bagian yang penting yang tidak bisa dan sangat urgen untuk segera diwujudkan di dalam penciptaan peningkatan sumber daya manusia bangsa Indonesia ini. Proses ini tidak lain adalah harus bekerja sama beberapa pihak yang terutama pada kerangka pendidikan nasional, bahwa sumber daya manusia ini mau tidak mau harus memiliki kompetensi yang kompetensi itu nantinya bisa menjawab apakah bangsa Indonesia ini bisa bersaing dengan bangsa yang lain atau tidak. Nah, melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional ini mencoba mengkaji
apa yang seharusnya dilakukan di dalam pengembangan pendidikan. Salah satunya adalah pengembangan kurikulum. Memang asal dari evaluasi ini atau penelitian dari kondisi bangsa Indonesia ini adalah berasal dari evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Tenaga Kerja yang ketika itu menyebutkan bahwa masyarakat Indonesia ini harus masing-masing orang, masing-masing individu ini harus memiliki kompetensi. Nah, akhirnya muncullah yang namanya KKNI atau Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang rencananya tahun 2016 akan didiseminasikan menjadi bagaimana masing-masing warga negara ini memiliki kemampuan yang kemudian bisa bersaing dengan bangsa yang lain. Ditarik dalam masalah pendidikan dan kebudayaan, terutama dalam masalah pendidikan, maka mau tidak mau perubahan kurikulum itu harus dilakukan untuk menciptakan sumber daya manusia yang seperti tadi. Di dalam KKNI itu kemudian merumuskan ada 9 level proses yang akan nanti terjadi di masyarakat kita, yang akan dimulai pada usia SMA atau SMK. Kalau SMA itu nanti akan lebih banyak dikembangkan penguasaan terhadap keilmuan, sedangkan yang SMK nanti adalah penguasaan pada kemampuan kerja. Dan ini nantinya ketika pada level ketiga, jadi level pertama ini adalah mereka masuk SMA, jadi SMP ke SMA, lalu SMA kelas 10, 11, 12, kelas 11 dan 12 terutama, itu adalah kerangka nasional pada level yang kedua, dan pada level ketiga mereka sudah ada di tingkatan D0 atau diploma atau pada tingkatan S1. Nah, ini nanti yang harus disiapkan oleh lembaga pendidikan, terutama pada pendidikan non formal. Pada pendidikan formal, pendidikan dasar pun juga harus berbenah. Memang untuk KKNI ini memang larinya nanti adalah pendidikan tinggi, tetapi sebagai pendidikan dasar ini juga perlu diterapkan. Makanya perubahan kurikulum ini disebut dengan kurikulum 2013, yang pada kurikulum 2013 ini proses pemunculan pengembangan sumber daya manusia ini sudah mulai diciptakan. Salah satunya adalah di dalam kurikulum itu harus ada, mulai saat ini harus dikembangkan yang namanya learning outcome. Jadi bagaimana capaian pembelajaran itu sekarang harus bisa diukur, yang kemudian menghasilkan kemampuan anak didik yang nanti akan berkembang pada suatu saat nanti. Nah, di pendidikan non formal juga demikian. Di pendidikan non formal juga ada pengembangan-pengembangan yang juga harus dikembangkan menggunakan pendekatan KKNI ini nanti. Pendidikan pesantren, pendidikan madin, semuanya juga akan diajarkan tentang bagaimana pengembangan sumber daya manusia ini. Nah, di pendidikan non formal ada namanya pengembangan itu juga tidak terlepas dari yang namanya learning outcome juga. Bagaimana pembelajaran itu menghasilkan capaian pembelajaran yang tidak jauh berbeda dengan pendidikan formal. Artinya meskipun mereka belajar di pesantren, tapi tetap mereka juga memiliki kemampuan yang lebih ketika bersaing dengan mereka yang juga lulusan pendidikan formal. Dan ini nantinya ketimpangan di masyarakat Indonesia ini tentang kemampuan dan kesejahteraan masyarakat di Indonesia ini akan bisa terjawab melalui pendekatan pendidikan ini. Makanya ada pengembangan kurikulum. Itu dari awal dari kami. Oke, terima kasih Bapak Sunan yang menjelaskan bagaimana isu-isu pendidikan yang saat ini mulai banyak mengarah kepada bagaimana negara membangkitkan atau membangun pola untuk menguatkan lagi kompetensi, baik kompetensi di tingkat dasar sampai tingkat tinggi bahkan di non formal. Itu beberapa isu-isu pendidikan
yang saat ini digaung. Kembali kepada tema utama nantinya, selain beberapa kompetensi tersebut, sebelum kepada narasumber yang kedua, kalau di sisi pemerintahan ada usaha bagaimana kompetensi baik tingkat dasar maupun tinggi, bila kita sandingkan dengan program pendidikan di Ma'arif sendiri, yang dalam hal ini untuk menyongsong sekolah unggulan ditilik dari wilayah leadership, nanti arahannya akan seperti apa, Pak Sunan? Sebelum nanti mengarah kepada narasumber yang lain, sehingga kita akan bisa membuat sebuah mekanisme diskusi yang lebih runtut, mulai dari proses awal di mana isu-isu pendidikan pemerintah pada wilayah kompetensi. Di sisi lain kita juga harus mengaplikasikan bagaimana leadership itu juga bisa berhubungan dengan program pendidikan di Ma'arif sendiri. Ya, terima kasih. Dicontohkan, jika seorang nelayan itu bekerja di Indonesia, ketika mereka bekerja, hasil pertaniannya yang selama ini bisa kita rasakan akan berbeda ketika kita melihat bagaimana nelayan dan petani yang ada di luar negeri. Di Indonesia kita tahu nelayan dan petani ini mereka bercocok tanam sudah semaksimal itu, tetapi ternyata hasilnya masih dianggap masih kurang memuaskan. Berbeda dengan petani Jepang yang mereka bercocok tanam hanya mengandalkan bercocok tanam sayur-sayuran saja, sudah dianggap sangat modern. Kenapa mereka memiliki kemampuan yang berlebih? Salah satu keunggulan para petani di Jepang dan nelayan-nelayan di Jepang, mereka adalah berani menjadikan diri mereka memiliki kemampuan yang secara nasional, secara lokal dari masyarakat Jepang, mereka terakui. Sedangkan di Indonesia berbeda, antara masyarakat di Jember, masyarakat di Madura, masyarakat di Bojonegoro, ada ketimpangan di dalamnya. Ada masyarakat kita ini yang mereka memiliki kemampuan yang sangat luar biasa. Kemudian ada masyarakat yang memiliki kemampuan yang seadanya. Tapi ketika disandingkan dengan yang namanya kemampuan secara global, yang terjadi adalah hampir semuanya bisa dikatakan kalah. Nah, kalau kita tarik dalam masalah pendidikan, jika kondisi kita saat ini adalah pendidikan yang masih memiliki ketimpangan-ketimpangan kualitas pendidikan, bagaimana sekarang di Ma'arif itu akan menciptakan pendidikan yang unggul? Yang unggul itu bukan kemudian menciptakan kesenjangan di antara lembaga pendidikan sendiri. Ada sekolah yang sangat unggul sekali, ada sekolah yang sedang-sedang saja unggulnya. Nah, yang kita harapkan nanti, sebagaimana yang disiapkan oleh pemerintah tentang KKNI itu, Ma'arif akan mencoba menerapkan pengembangan pendidikan yang pendidikan itu memiliki standar kualifikasi yang disepakati bersama oleh warga Ma'arif dulu. Standar sekolah Ma'arif itu apa saja yang harus dimiliki? Apa saja yang seharusnya dilakukan? Kompetensinya apa saja yang harus diciptakan? Capaian pembelajarannya seperti apa? Sedangkan proses pembelajarannya dilakukan seperti apapun silahkan, tetapi hasil akhirnya harus sama. Seumpama tentang Aqaid 50 umpamanya. Aqaid 50 ini adalah standarisasi yang saya kira wajib di pesantren-pesantren. Di semua pesantren juga diajarkan. Tetapi bagaimana mengajarkan Aqaid 50 ini adalah diserahkan kepada masing-masing pesantren dan juga diserahkan kepada masing-masing pengajar. Sehingga hasil pembelajaran ini di semua santri seluruh Indonesia akan memiliki kemampuan standar nasional yang sama. Itu contohnya. Terima kasih Bapak Sunan. Jadi seperti yang dicontohkan Bapak Sunan tadi tentang petani kita itu saat ini memang kondisinya terburuk. Itu bisa dilihat karena memang
kondisi pendidikan kita itu belum bisa menciptakan pikiran-pikiran yang berbau leadership, pikiran-pikiran yang selalu berusaha untuk menjadikan dirinya sendiri sebagai seorang leadership. Jadi kata teman saya, great mind have purpose, other have wishes. Jadi pikiran yang besar itu pasti punya tujuan, sedangkan yang lainnya itu hanya punya angan-angan. Nah seperti inilah kondisi model pendidikan kita saat ini yang belum bisa menciptakan sebuah ide-ide leadership dalam diri mereka, sehingga terciptalah petani-petani yang seperti itu tadi. Jadi untuk lebih luasnya lagi nanti kita akan mengulas lebih dalam bagaimana terapan kurikulum ini, terapan kurikulum 13 ini dalam mengangkat tema-tema leadership. Ini nanti akan banyak dikupas oleh Bapak Muhammad Amin Hasan, yang beliau juga salah seorang pendekar kurikulum 13 di Ma'arif ini. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih Kang Hizbullah Huda. Seperti yang disampaikan Pak Sunan Fanani, bahwa ada hasil pendidikan masa lalu bisa dilihat hari ini, yang seperti yang disampaikan Pak Sunan Fanani, masyarakat kita ini dulu diciptakan oleh kurikulum, tidak menjadi kreator tetapi menjadi user, pemakai. Dan kurikulum 2013 ini dihadirkan ke depan warga bangsa Indonesia ini tantangannya lebih besar lagi. Kalau 10-20 tahun yang akan datang, kalau desain kurikulumnya tidak dirubah, maka selamanya akan menjadi negara yang tertinggal. Nah, kalau saya membaca kurikulum 2013 ini, meskipun ada yang pro dan kontra, tetapi secara positif kita harus sadar bahwa zaman selalu berubah dan kurikulum memastikan harus berubah. Karena kalau tidak, kita bisa bayangkan begitu zaman ini cepat berubah. Kalau dulu HP, nah seperti ini 3 tahun yang lalu sudah paling top. Tapi hari ini, nah mohon maaf, ini sudah tidak berlaku. Yang berlaku yang Android seperti miliknya Pak Prof Haris ini dan Pak Sunan ini. Saya termasuk bagian dari produk yang jadul. Nah, betapa cepatnya. Dulu orang berbicara persoalan HP ini ya bayang-bayang saja bahwa 1 tahun kemudian ini belum booming gitu. Tapi tidak lama, beberapa bulan saja ini sudah percepatan informasi dan produk teknologi begitu cepatnya. Dan kalau ada orang hari ini masih bertanya kurikulum ganti menteri, ganti kurikulum, itu sudah tidak zamannya. Karena apa? Setiap saat kurikulum harus berubah karena zamannya berubah. Dan saya melihat positifnya di kurikulum 2013 ini adalah mempertegas bahwa sejak 2004 kurikulum ini sudah berbasis kompetensi, dan 2006 dievaluasi dan lebih bagus, dan ini tahun 2013 ini tetap namanya tetap aliran kurikulum kompetensi yang dikembangkan, bukan berubah, tapi ini adalah bagian dari pengembangan. Nah, saya melihat hasil evaluasi di kurikulum 2006 ini ada sesuatu yang bagian dari semangat otonomi pendidikan yang itu diberikan kepada satuan pendidikan seperti madrasah, sekolah, dan itu memang tidak sangat luas, sehingga banyak guru yang tidak bisa menerjemahkan secara baik. Hasilnya adalah misalnya guru salah satunya harus kewajiban sebagai 3 pokok tugas guru adalah merencanakan, melakukan pembelajaran, dan terakhirnya mengevaluasi. Yang pertama tentang perencanaan pembelajaran. Nah, guru karena dikasih otonomi yang seluas-luasnya, supaya harapannya adalah melakukan kreativitas yang tinggi untuk merancang sesuai dengan kehendak dan disesuaikan dengan potensi kondisi siswa. Tetapi karena guru kita tidak disiapkan sebagai seorang yang
guru yang kreatif, maka yang terjadi adalah mereka banyak yang copy paste RTP, silabus dan sebagainya. Maka katanya Pak Noh ini sebagai jembatan, sebagai antara, maka perlu ditegaskan kurikulum ini ngopinya sekarang itu dilegalkan. Karena apa? Silabusnya sudah tidak perlu guru membuat, karena silabusnya sudah dibuatkan oleh pemerintah sebagai contoh. Ini yang perlu ditegaskan. Bukan terus kemudian tingkat satuan pendidikan dan guru tidak bisa mengembangkan, tetapi sah-sah saja untuk mengembangkan disesuaikan dengan karakter setiap satuan pendidikan bahkan daerah gitu. Nah, tetapi ini memberi rule atau memberi real yang jelas bagi guru supaya contoh-contoh ini tidak melenceng seperti dulu. Orang ngopi nggak tahu siapa yang membuat, tetapi ada misi-misi tertentu yang ini akan melencengkan target nasional pendidikan. Jadi ini berbahaya, katanya Pak Nuh. Maka ini dibuatkan contoh, dan dalam terutama yang saya mengamati ada kelemahan di sana sini juga dalam implementasinya. Termasuk kalau saya melihat buku-buku yang disebut Pak Nuh buku babon, ada buku guru dan buku siswa. Ini kalau SDMI agak lumayan mapan, tetapi kalau lihat di SMP, MTS, SMA ini agak kayaknya kurang bagus. Tetapi kalau di SD saya melihat luar biasa. Guru bisa melakukan pembelajaran melalui buku guru yang disiapkan oleh pemerintah, dan ini luar biasa. Saya melihat seperti salah satu pendekatan yang digunakan. Kalau dulu guru diberi kebebasan otonomi yang seluas-luasnya, kalau ini sudah dijelaskan pendekatannya menggunakan saintifik atau ilmiah. Yang ini dimulai dari ada 5M. Observing, mengamati, kemudian siswa dituntut untuk menanya, questioning, dan yang selanjutnya menalar, sampai kemudian networking. Dia harus menjahit pengetahuan itu secara mandiri dengan melakukan komunikasi yang bagaimana mengkomunikasikan pengetahuan itu. Dan ini pada langkah yang pertama itu menuntut siswa tidak diam, artinya aktif ketika pembelajarannya dilakukan dengan melakukan. Anak harus mengamati sesuatu yang objek real yang mereka ketahui setiap hari. Dan kalau dulu pembelajarannya berbeda, guru menjelaskan materi, kemudian banyak siswa yang mendengarkan, atau dulu dikenal dengan pendekatan, kalau dulu itu teacher centers, kalau sekarang dirubah dengan student centers. Siswa harus aktif, dan caranya kalau dulu diberi kebebasan dalam kurikulum 2006, sekarang sudah dipastikan harus memakai pendekatan ini. Supaya apa? Ini menegaskan bahwa guru harus dengan pendekatan yang student aktif atau siswa aktif ini jelas dengan menggunakan pendekatan ilmiah ini, siswa akan mandiri memperoleh pengetahuannya ini dengan cara mereka menalar dan sebagainya sampai membuat kesimpulan. Dengan bimbingan guru sebagai fasilitator, siswa akan mendapat kemandirian dalam pengetahuan, dan sehingga akan membentuk, ini yang saya senang di kurikulum 2013 adalah akan membentuk orang-orang yang memiliki leadership. Karena apa? Dengan mereka mencapai pengetahuannya dengan cara yang proses yang benar begitu secara ilmiah, maka kedepannya dia akan diproduk tidak menjadi pemakai, tetapi dia sangat mandiri, sangat sesuai dengan kebutuhan yang akan datang. Karena apa? Karena ke depan yang dibutuhkan adalah bukan kita ini sebagai kalau digambarkan sebagai mobil itu kita bukan sebagai penumpang, tetapi seharusnya kita nanti sebagai driver, sebagai pemegang kendali. Dan itu memungkinkan sekali kalau kurikulumnya menggunakan salah satu pendekatannya dengan pendekatan yang ilmiah, yang memberikan kesempatan luar biasa kepada siswa untuk melakukan pencapaian pengetahuan ini dengan proses-proses yang benar. Tidak kemudian selama ini mereka karena pengetahuannya itu dalam bentuk cerita atau ceramah dari guru, maka biasanya tidak applicable. Maka dia tahu tetapi tidak bisa.
diharapkan di kemudian hari nanti tidak tahu. Manusia yang akan hidup di masa yang akan datang dibutuhkan manusia-manusia yang tidak tahu apa tetapi bisa dan bisa membuat apa. Nah, itu tantangannya ke depan. Maka kurikulum ini sangat pas sekali, meskipun di sana sini ada kekurangan, tetapi untuk membentuk leadership saya yakin kurikulum ini adalah sesuai dengan real yang benar untuk membentuk manusia yang humanis dan kemudian sangat mandiri sehingga terbentuk leadership yang kuat. Nah, dalam konteks sekolah unggulan saya yakin ini sangat kompatibel, sangat mendukung dengan gagasan apa yang dikembangkan oleh Ma'arif, bahwa ke depan sekolah unggulan ini kurikulum yang akan dikembangkan Ma'arif akan bergandengan dengan kurikulum yang dikembangkan oleh pemerintah secara nasional. Saya pikir itu, Pak Hizbullah. Terima kasih Bapak Amin. Canangan kurikulum yang sudah lama digulirkan oleh pemerintah setelah diaplikasikan ternyata menuai beberapa hasil yang sampai saat ini terlihat sangat bagus oleh beberapa pakar kurikulum 2013 ini. Dalam hubungannya dengan leadership tadi banyak diuraikan oleh Bapak Amin tentang ternyata dari sisi guru maupun sisi murid terjadi semangat leadership masing-masing. Jadi kalau dalam kata-kata sederhananya itu seperti perbedaan antara seorang bos dan seorang pemimpin. Kalau bos itu, the boss will say go. Kalau bos itu cuma ngomong, ayo kerjakan. But the leader will say let's go. Nah, kalau seorang pemimpin itu akan berkata, mari kita kerjakan. Mari kita kerjakan. Jadi hubungannya dua arah, timbal balik sekaligus. Dengan pendekatan saintifik, murid akan lebih terjamin bagaimana dia memproyeksikan unsur-unsur leadershipnya. Itu beberapa uraian dari Bapak Amin tentang hubungan leadership di dalam kurikulum 2013. Yang terakhir ini akan dikupas secara tuntas beberapa hal mengenai masalah leadership baik dalam wacana umum di pemerintahan maupun di kurikulum secara lebih lebar lagi oleh Bapak Ketua kita Profesor Dr. Abdul Haris. Bismillahirrahmanirrahim. Ada dua kata kunci. Yang pertama dari Pak Sunan dan yang kedua dari Pak Amin. Yang dari Pak Sunan ini, bagaimana sesungguhnya sumbangsih dunia pendidikan terhadap kebutuhan tenaga kerja, atau dibalik, bagaimana output dari pendidikan itu kemudian bisa memenuhi pasar kerja. Dalam teori pendidikan ada namanya social need dan individual need, kebutuhan sosial dan kebutuhan individu. Sesungguhnya ini bisa dipenuhi mulai dari social need, dari individual need, kebutuhan individu. Dan ini juga langsung bisa ditarik ke tesis yang disampaikan oleh Pak Amin. Sesungguhnya dalam kurikulum 13 itu adalah pemenuhan yang harus dilakukan oleh seorang guru terhadap kebutuhan murid, ya gitu kan. Sehingga dalam interaksi pembelajaran bukan didesain awal oleh guru sepenuhnya, tetapi dilihat apa kebutuhan murid itu atau peserta didik ini. Saya kembalikan ke Pak Sunan. Kalau